Saya tidak melihat kasus-kasus sebelum saya, tapi kalau kasusnya terjadi sesudah saya akan copot. Bagi saya kalau udah bab terkait tentang kita ingin membangun organisasi berintegritas, organisasi yang profesional, kembali ke leadership. Dari saya sendiri, saya sadar bahwa saya harus memberikan contoh. Tentu kalau saya lihat optimisme harus ada ya. Jadi ini juga saya melihat pengalaman journey selama 1 tahun, saya melihat bisa. Jadi kunci yang pertama itu memang leadership. Bagaimana leader itu membangun budaya. Kemudian leader juga turun memastikan bahwa semua proses-proses yang berisiko terhadap peluang korupsi itu juga bisa dimitigasi. Makanya kami mencoba melakukan segala macam upaya nih, gitu ya. Dari saya sendiri, saya sadar bahwa saya harus memberikan contoh. Kemudian kita pastikan proses-proses kalau di kementerian itu ada perizinan, itu terdigitalisasi dan seterusnya. Kemudian kita juga harus tegas, gitu ya. Saya sampaikan, saya tidak melihat kasus-kasus sebelum saya, tapi kalau kasusnya terjadi sesudah saya akan copot, begitu ya. Dan memang ini harus segala macam metode, karena kita bicaranya babnya ini adalah kita membangun budaya, which is itu tidak mudah. Bahkan even sesimpel kita taruh manekin tuh di setiap lantai yang berbaju orange, ya, hanya untuk mengingatkan jangan Anda menjadi seperti ini, gitu. Itu hanya contoh gitu ya. Kita butuh berapa lama supaya bisa escape dari corruption itu? Lamanya tuh memang agak susah ya waktu ya. Tadi balik lagi ketika tadi tone dari leadernya, kemudian dia memang memberikan contoh, mampu membangun budaya. Tentu perubahan kita mulai ya dari setiap institusi, kemudian terakumulasi menjadi satu gerakan bersama. Saya yakin itu bisa gitu ya. Sebab sering Bapak menemukan ada potensi indikasi korupsi di kementerian Bapak sendiri. Jadi gini, korupsi itu ada sekian macam bentuk nih, Mas. Ya, ada yang memang korupsi APBN. Ya, dia mendapatkan kontrak sekian, kemudian yang sebagian dari situ masuk kantong. Semakin kesini itu semakin susah. Gitu ya, karena di instrumen kita punya satuan pengawas internal, kemudian kita juga punya audit BPK ya, yang kemudian kalau itu terkait dengan pengadaan barang terlihat dan seterusnya, itu semakin susah begitu ya. Yang sulit di kita termasuk di kami itu adalah perizinan. Jadi bentuknya gratifikasi gitu ya. Nah, ini yang kemudian kasus yang kami alami itu kan sebenarnya panjang ya. Sebelum saya diamanahkan di menteri ini sebenarnya gratifikasi. Jadi izin terkait dengan tenaga kerja asing ya, kemudian agar mempercepat atau ada tanda terima kasih sekian. Nah, inilah yang kemudian solusinya cuma satu, digitalisasi gitu nanti ya. Digitalisasi ya. Iya. Apakah kalau misalnya case-case yang seperti itu biasanya udah kecium dari jarak jauh, Pak? Oh, ini kayaknya ada something wrong di sini nih. Atau biasanya kayak gimana sih indikasinya? Kalau kita yang tahu sistem dengan mereview proses bisnis, kita tahu. Even ini ada, tapi ini kemungkinan juga rentan gitu ya. Jadi disitulah kita lihat ini nggak boleh sistem proses bisnisnya seperti ini. Yang kedua, kita harus bangun sistem yang kemudian orang berani untuk speak up. Ya, itu yang whistleblower system gitu ya. Nah, ini kita harus bangun juga dua-duanya. Iya. Ya. Saya sepakat sih Pak mengenai whistleblower ini. Soalnya gimana caranya soalnya whistleblower misalnya lapor, tapi kan gimana caranya supaya yang lapor itu juga tetap anonim, dijaga juga. Gimana caranya Pak untuk membangun sistem itu? Balik lagi ke leadership. Ya, bagi saya kalau udah bab terkait tentang kita ingin membangun organisasi berintegritas, organisasi yang profesional, kembali ke leadership, Mas Leon. Ya, makanya tadi saya cerita ya, leaders harus benar-benar tulus, komitmen bahwa ini adalah institusi rumah dia, walaupun konteksnya saya mungkin temporary, tapi saya harus mencintai kementerian ini seperti keluarga saya. Saya harus berpikir ke depan. Saya pastikan prosesnya itu dengan manajemen risiko. Saya harus menulis setiap minggu inspirasi untuk membangkitkan semangat mereka.
saya di kantor saya tuh harus ada papan tulis whiteboard, ya, kayaknya satu-satunya menteri saya tuh kayaknya ya, yang kemudian mencoba menstrukturkan ini loh permasalahan kita loh, gitu ya. Soal Bapak ex konsultan kan ya? Iya. Bawaan konsultan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, itu artinya ya saya ingin apa ya, kalau konteksnya sekarang kami punya institusi, saya diamanahkan di situ ya, saya ingin istilah saya itu marwah ininya bangkit, walaupun itu tidak mudah. Boleh share mungkin satu atau dua contoh aja nggak Pak? Kayak caranya kayak gimana misalnya selain dari digitalisasi untuk mengurangi possible potential corruption, itu caranya kayak gimana Pak? Yang sering kemarin terjadi dan ini? Ya, digitalisasi satu. Yang kedua coaching. Ya. Jadi kalau kita ambil buku teori-teori manajemen, ketika berada dalam kondisi kompetensinya itu memang lemah, ya kita harus hadir coaching gitu ya. Ya. Nah, yang agak susahnya kan kalau kita punya dua sumbu nih. Ada sumbu kompetensi dan ada sumbu integritas. Ya, kompetensi rendah, asalkan integritasnya bagus, kita bisa coaching. Yang masalah kompetensinya rendah, integritas juga masalah, itu nggak tahu tuh solusinya seperti apa begitu ya. Nah, coaching jadi oke, ya tadi itu papan tulis. Permasalahannya apa sih begini contohnya, ya. Apa sih yang menjadi key result kita? Apa yang menjadi target kita? Bagaimana ini? Ya, kita menghadirkan ya bagaimana mereka bisa membaca dengan terstruktur, tahu yang key proses itu yang mana. Ya, itulah kita harus bangun semua.